Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jonathan Chandra. Saya Muhammad Farah Rizky. Saya Zalania Zadia Putri. Saya Raja Syaro. Kami dari Prodi TLM ingin mewawancarai Pak Kaprodi dari Prodi TLM yang bernama Pak Nikolas Widodo. Oke, jadi langsung aja kita ke wawancaranya. Oke, selamat sore. Jadi kami sudah bersama Pak Nikolas Widodo. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Jadi Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk memberi tugas kepada para dosen-dosen Bapak? Jadi kalau di program studi itu Kaprodi itu adalah koordinator dan dosen. Jadi tugas para dosen itu semuanya sudah tertata dalam sebuah struktur organisasi. Jadi tugas dosen masing-masing itu sudah ada. Sehingga tugas saya tinggal mengingatkan ini sudah bulan apa, mulai mengerjakan apa. Jadi cara memberikan tugas mengingatkan tupoksi itu tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dosen. Jadi itu begitu mengingatkan karena mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas-tugasnya. Jadi memastikan jalannya atau tujuan para dosen-dosen ini tuh lulus jalan sama tupoksinya Pak. Betul, jangan sampai lalai. Ini sudah saatnya membuat rencana belajar, misalnya gitu ya. Mereka ingatkan, lalu diminta mana dokumennya. Jadi harus ada bukti bahwa tugas itu telah dilaksanakan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, bagaimana sih Bapak memberikan arahan
gitu kan. Absensi mengerjakan nggak bisa, karena yang dilayani adalah orang hidup, mahasiswa kan. Nah itu yang Bapak pakai untuk memotivasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak mengontrol kinerja para dosen? Oke, kamu mengontrol kinerja. Ukuran kinerja itu kalau dosen, ya, dosen itu ukuran kinerja yang pertama pada awal semester sebelum kuliah dimulai sudah membuat RPS, namanya rencana pembelajaran semester, sudah belum? Kan itu ada batas waktunya. Misalnya paling lambat minggu pertama sudah siap, gitu kan? Berarti itu kan kinerja perencanaan. Jadi kinerja itu kalau Bapak bagi-bagi kinerja perencanaan, membuat rencana, gitu ya. Yang kedua, kalau bagi dosen yang praktek, maka dosen ini harus memasukkan kebutuhan bahan praktek. Kan nggak cuma buat rencana, tapi bahan yang dibutuhkan apa? Nah, karena itu yang membeli universitas kan, dosen itu mengajukan, ada nggak ajuannya? Itu kan kinerja. Kalau dia lalai, pada saat praktek, bahan nggak ada nanti. Jadi gitu ya. Meskipun nggak semata-mata dari faktor dosen, bisa saja dari faktor universitas kan, tim lain yang beli, gitu ya. Jadi pertama adalah kinerja persiapan. Yang kedua, kinerja pelaksanaan pembelajaran. Kan ini gue ada jadwal. Apakah jadwalnya ditepati? Belum kerjanya, gitu ya. Itu adalah kinerja pelaksanaan. Lalu di situ Bapak biasanya juga membuat pesanan nanti setelah 3 bulan belajar, Bapak buat pesanan ke mahasiswa, silakan diisi menilai dosennya mengajar 3 bulan pertama, gitu kan. Jadi ya perhatikan standar, gitu kan. Itu artinya Bapak memiliki kinerja implementasi rencana, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kinerja di akhir semester. Kinerja di akhir semester masukkan nilai, gitu kan. Kan harus koreksinya lambat atau lambat, gitu ya. Koreksinya lambat atau enggak, ada deadline-nya. Oh, gitu ya. Kalau dari masukan, kalau nanti kan nilai itu harus dipublish, yang bisa mempublish itu dosen. Nah, lewat siapa? Nah, nanti kalian bisa melihat, gitu kan. Nah, itu kinerja. Jadi kinerja kalau dari sisi pendidikannya ada 3 di awal, di tengah, sama di akhir. Itu kinerja melaksanakan pendidikan. Kalau dosen itu ada 3. Yang kedua, penelitian. Dosen itu wajib melakukan penelitian setahun minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Sehingga dia itu update. Karena kita meneliti punya referensi baru, buku bacaan baru, gitu ya. Gimana? Meneliti nggak? Bapak saya kemudian memberikan kalau nanti namanya visi ya, visi dia. Jadi nggak sekedar meneliti aja, diarahkan nanti. Nah yang ketiga, kinerja pengabdian masyarakat. Dosen itu 1 semester sekali wajib pengabdian masyarakat. Misalnya mengadakan kegiatan DNB, nah itu merasakan jam mahasiswa. Mahasiswa diajar tentang berat kasus kebijakan, waktu sekolah, beberapa kelompok, gitu kan. Pengabdian masyarakat supaya mahasiswa punya pengetahuan, membantu, gitu kan. Itulah yang disebut tadi adaptasi, bagaimana cara mengajarkan adaptasi belajar mahasiswa.
kita punya sistem tadi yang disebut penilaian kinerja tadi. Jadi nanti dari universitas, dari fakultas itu ada formulir yang harus diisi tentang masing-masing dosen. Yang tadi Bapak cerita di awal bahwa dosen itu dinilai oleh mahasiswa, oleh teman sejawat dan oleh alumni. Nah, gitu ya. Nah, bagian Bapak menilai mereka dari sisi kapabilitas, perencanaan tugas, pelaksanaan tugas, pelaporan. Jadi mereka ada kegiatan itu ada laporan. Nah, pelaporan tugas itu jadi 3. Perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporan Bapak Ibu di situ. Nah, itu menjadi penilaian. Ya Pak, jadi terima kasih banyak untuk waktu yang Bapak luangkan bisa kita wawancarai. Masya Allah, Bapak ini sebagai Pak Prodi sangat-sangat bijaksana, teman-teman, sangat peduli terhadap dosen maupun mahasiswanya. Visinya juga sangat Masya Allah. Jadi kita harus menjadi tenaga yang kompeten sekali lagi untuk cara membuat monitoring para dosen-dosen juga terlihat sangat meyakinkan dan sangat bagus juga ya Pak ya. Dari presensi kehadiran menurut saya itu ide yang sangat bagus Pak. Jadi terima kasih untuk Bapak sekali lagi. Kami mohon maaf ya Pak jika ada pertanyaan atau perkataan kami yang tidak sopan kepada Bapak. Oke, Bapak mah oke-oke aja. Oke aja. Santai aja. Ya. Iya Pak. Jadi ayo semuanya menurut. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Oke, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Tugasnya. Set. Oke guys, jadi untuk wawancaranya udah selesai ya guys. Tadi gimana Pak Widodo? Sangat bijaksana, Masya Allah. Oke, jadi terima kasih karena sudah menyaksikan wawancaranya dari awal sampai akhir. Oke guys, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.